Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus gercep membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, pelayan muda yang berwajah menyedihkan itu terus menghasut Xiaoyan untuk membeli peta di tangannya. Dia tidak sadar bahwa pria berjubah hitam yang dia tipu di depannya ini tak lain adalah Xiaoyan sendiri yang sedang menyamar. Dengan segala kebohongan dan rayuan yang terus dia keluarkan dari mulut manisnya, Xiaoyan akhirnya membelinya. Hal ini juga menarik sebagian besar orang yang ada di toko. Ketika mereka melihat pelayan berwajah malang itu, mereka mengerutkan mulut dengan jijik. Seketika tatapan mereka menunjukkan rasa kasihan saat mereka melihat Xiaoyan. Jelaslah bahwa banyak orang yang hadir telah ditipu oleh pelayan berwajah malang ini sebelumnya. Adapun pelayan yang tampak malang itu, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan orang lain di toko. Di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan ejekan terhadap Xiaoyan. Hehehe, kamu sangat mudah tertipu. Jika aku bisa menemukan Xiaoyan, bagaimana mungkin kamu memiliki kesempatan untuk mengambil harta karun itu? Dasar bodoh. Sambil mengejek dalam hati, pelayan berwajah malang itu tidak menyadari bahwa Xiaoyan juga mencibirnya di permukaan. Adik kecil memang orang yang tegas. Aku suka berurusan dengan orang sepertimu. Kamu melakukan segala sesuatunya dengan lugas. Hahaha. Sambil berbicara, dia mengeluarkan peta kulit domba dari cincin penyimpanannya dan hendak menyerahkannya kepada Xiaoyan. Namun saat ini sebuah suara lain tiba-tiba terdengar. Tunggu! Suara yang tiba-tiba muncul menyebabkan ekspresi wajah Xiaoyan dan pelayan itu sedikit terkejut. Segera Xiaoyan melihat ke arah asal suara itu. Yang menarik perhatian Xiaoyan adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah brokat. Ia berjalan perlahan ke arah Xiaoyan. Di wajahnya yang tampan tergambar ekspresi kesombongan. Di sisi kiri dan kanannya ada dua lelaki tua berjubah abu-abu. Mereka melindungi keselamatan pemuda itu. Melalui deteksi jiwa Xiaoyan, ia menemukan bahwa pemuda di hadapannya telah mencapai level bandi elit bintang 3. Dengan bakat kultivasi semacam ini, ia sudah dapat dianggap sebagai seorang jenius sejati di antara rekan-rekannya. Adapun dua lelaki tua berjubah abu-abu yang menjaga pemuda itu, kekuatan mereka secara alami lebih kuat. Keduanya sama-sama berada di tingkat bandi bintang 8. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bandi elit sudah tidak lagi menjadi ancaman nyata. Jadi dia tidak perlu memperhatikan kekuatan mereka. Namun ketika tatapan Xiaoyan dengan sesama mengamati pemuda yang berdiri di antara kedua lelaki tua itu, alisnya yang rileks tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terangkat. Di dada pemuda ini terdapat lambang klan. Lambang klan adalah sebuah simbol yang umum di benua ini. Adapun hal yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut adalah latar belakang lambang klan di dada pemuda ini sebenarnya adalah pedang emas raksasa menembus awan. Itu adalah simbol salah satu dari 4 sekte besar, yaitu sekte pedang langit. Dengan kata lain, klan tempat pemuda ini berasal merupakan salah satu kekuatan cabang dari sekte pedang langit. Xiaoyan sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia masih akan bertemu dengan bawahan dari 4 sekte besar. Meskipun dia sudah bersiap untuk bersembunyi di pegunungan yang dalam, harus dikatakan bahwa musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit. Namun Xiaoyan tidak membangkitkan minat apapun pada pemuda di depannya ini. Selain klannya hanyalah kekuatan cabang dari sekte pedang langit, kekuatan yang dimiliki pemuda ini sesuatu yang bahkan tidak dipedulikan Xiaoyan. Sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada, Xiaoyan dengan tenang menatap pemuda yang berjalan ke arahnya. Ekspresinya sama sekali tidak berubah. Pada saat ini selain Xiaoyan, orang lain yang melihat pemuda ini tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Banyak pasang tatapan serius menyapu kedua lelaki tua di samping pemuda itu. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Perlu diketahui bahwa di pavilion penembus langit, yang terkuat di antara mereka hanyalah bandi bintang 4. Ketika kekuatan sebesar itu muncul, hanya ada satu kata yang dapat menggambarkannya. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Demikianlah dengan kemunculan pemuda itu, suasana tempat yang semula ramai dengan cepat berubah menjadi sunyi. Pemuda itu perlahan melangkah maju di depan tatapan acuh tak acuh Xiaoyan. Tatapannya terfokus pada Xiaoyan. Kedua matanya menampakkan senyum dingin. Melihat pemuda itu datang, ekspresi pelayan berwajah malang di samping Xiaoyan langsung berubah. Dia berbalik dan dengan cepat membungkuk kepada pemuda itu. Namun pemuda itu dengan santai melambaikan tangannya dan terlempar keluar dari pavilion penembus langit.
Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika menyaksikan kekejaman orang ini. Setelah pelayan itu terlempar keluar dari pavilion penembus langit, peta itu pun mendarat dengan mantap di tangan pemuda itu. Sambil memegang peta, mata pemuda itu tak pernah lepas dari wajah Xiaoyan. Ia tampak tengah mengamati sesuatu. Xiaoyan mengabaikannya. Tiba-tiba pemuda itu mengambil peta di tangannya di depan Xiaoyan dan menggoyang-goyangkan peta yang digulung di tangannya. "Teman, apakah kamu ingin membeli peta ini?" Xiaoyan menjawab, "Sayangnya, aku baru saja ingin membelinya. Namun sekarang aku sudah tidak tertarik lagi." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, pria itu sedikit menganggukkan kepalanya. Peta itu tergantung di udara di depan Xiaoyan di bawah kendalinya. Selama dia mengulurkan tangannya, peta itu akan jatuh ke tangan Xiaoyan. "Sepertinya kamu tidak mau menghabiskan uangmu, kan? Kalau begitu peta ini adalah hadiah dariku untukmu. Bagaimana?" Xiaoyan mengangkat alisnya karena terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa tujuan pria ini. Bahkan dua lelaki tua berjubah abu-abu di samping pemuda itu tanpa sadar sedikit mengernyit. Mereka juga sangat terkejut di dalam hati mereka. Mengapa tuan muda di depan mereka tiba-tiba melakukan hal seperti itu? Ini sepertinya bukan gayanya yang biasa. "Kalau aku tidak salah, pasti ada hal yang ingin kau tanyakan padaku. Jika ada yang ingin kau tanyakan, maka langsung saja. Kenapa bertele-tele?" ucap Xiaoyan. Pemuda itu mengangkat pandangannya dan menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Dia menjawab Xiaoyan, "Tampaknya kamu memang orang yang terus terang. Karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak akan bertele-tele. Aku bisa memberimu peta di tanganku. Tetapi kamu harus membawaku ke Xiaoyan." Saat suaranya jatuh, ekspresi wajah Xiaoyan langsung membeku. Jadi inilah tujuan pria muda itu. "Kamu pasti bercanda. Jangan bilang kamu percaya kalau peta ini asli hanya karena kalimat dari pelayan itu." Xiaoyan tidak mau repot-repot menyentuh peta di depannya. Alasan mengapa Xiaoyan mengatakan akan membelinya lebih awal hanyalah untuk mempermainkan pelayan malang itu. Lagi pula siapa yang menyuruhnya menggunakan namanya untuk menggelapkan uang di mana-mana. Namun melihat situasi saat ini, tampaknya pemuda di depannya telah mempercayai omong kosong pelayan itu dan mengira bahwa peta itu nyata. Mendengar perkataan Xiaoyan, pria muda berjubah brokat itu tersenyum tipis. "Teman, sekarang Xiaoyan adalah tokoh nomor 1 di seluruh wilayah barat. Siapa yang tidak ingin menemukannya? Meskipun aku juga skeptis tentang informasi ini, bukankah ada pepatah yang mengatakan lebih baik mempercayainya daripada tidak? Aku ingin melihat apakah Xiaoyan ini benar-benar bersembunyi di suatu tempat di pegunungan Silin." Setelah berbicara, telapak tangannya melambai lembut di udara, dan peta di depan Xiaoyan pun terbuka. Untuk lelaki tua yang membelakangi Xiaoyan, Xiaoyan tidak dapat melihat isi peta tersebut. Selain itu, pemuda itu sengaja menghalanginya. Sehingga bahkan penyelidikan energi spiritual Xiaoyan pun terhalang di luar. Tentu saja Xiaoyan tidak peduli dengan peta di depannya. Terlepas dari apakah dia melihatnya atau tidak, pada akhirnya peta itu hanyalah palsu dan tidak akan berguna. "Kalau begitu, kamu bisa menggunakan peta ini untuk mencari Xiaoyan. Kenapa kamu butuh bantuanku untuk mencarinya? Dengan peta di tanganmu, daripada membawa orang asing sepertiku, kenapa kamu tidak membiarkan dua orang di sampingmu melakukannya? Aku yakin dengan keberadaan mereka, masalah ini akan jauh lebih mudah," kata Xiaoyan. Pemuda di depan Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bahu Xiaoyan. "Tetapi hari ini, aku ingin kau yang memimpin jalan untukku." Setelah berbicara, dauki hijau dengan cepat berputar di telapak tangan pemuda itu. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Xiaoyan dan mencengkram bahunya dengan kuat. Menghadapi bahaya yang datang, wajah Xiaoyan tampak sangat tenang. "Karena aku tidak mau, mengapa kau harus memaksaku? Kau dan aku adalah orang asing, tetapi kau membuat keributan besar. Kau benar-benar sedikit sombong." Xiaoyan mendengus dingin. Ujung kakinya menyentuh tanah dengan ringan. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi daun dan dengan cepat mundur dari pavilion penetrasi langit. Ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya adalah seorang ahli bandi elit dan bahwa kekuatan Xiaoyan tidak lebih lemah darinya, perasaan terkejut segera muncul di hati pemuda itu. Namun setelah ini dia bahkan lebih yakin bahwa pemuda berjubah hitam di depannya sama sekali bukan orang biasa. Dengan membawanya, mungkin dia benar-benar dapat menemukan Xiaoyan. Kamu ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Wilayahku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Tetua abu-abu dan putih, hentikan dia!" Pemuda itu berteriak. Kedua tetua berjubah abu-abu itu segera bergerak serempak. Dalam sekejap mata, terdengar suara keras dan pintu pavilion penetrasi langit tiba-tiba tertutup rapat. Di depan Xiaoyan saat ini, dua tetua berjubah abu-abu muncul entah dari mana. Mereka melambaikan tangan serempak dan menghantam dengan keras ke arah Xiaoyan.
Pada saat yang sama ketika mereka menyerang, salah satu tetua berjubah abu-abu berbicara dengan suara yang dalam kepada Xiaoyan. Tuan muda kami dengan tulus mengundangmu. Mengapa kamu menolak bersulang? Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia sekali lagi tertawa dingin. Kenapa? Apakah ini cara mengundang orang? Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika tetua berjubah abu-abu lainnya tiba-tiba berbicara. Jangan bicara omong kosong dengannya. Karena dia tidak mau tinggal, kita akan menahannya di sini. Pada saat itu dia akan patuh dan mendengarkan perintah kita. Xiaoyan menjawab, tidak heran ada generasi muda yang kasar dan tidak masuk akal seperti itu. Dengan karakter kalian, aku khawatir kalian tidak akan bisa mengajarkan hal yang baik, ucap Xiaoyan. Tepat saat serangan dari depan dan belakang akan tiba, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berputar. Dia menggunakan sudut yang sangat aneh dan dengan sempurna menghindari serangan dari dua tetua berjubah abu-abu itu. Berdiri di tengah aula pavilion penetrasi langit, tatapan Xiaoyan masih dingin saat ia melihat 3 orang di depannya. Bocah, aku menyarankanmu untuk tetap tinggal dengan batu. Kau hanya bisa pergi setelah tuan muda kami memastikan hasil dari masalah ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami berdua karena bersikap kejam. Mendengar perkataan tetua berjubah abu-abu itu, ekspresi wajah Xiaoyan menjadi semakin dingin. Mengkonfirmasi apakah Xiaoyan berada di pegunungan ini? Hahaha, sungguh menggelikan. Pegunungan ini membentang puluhan ribu mil. Bahkan seorang elit Daudi pun akan kesulitan melintasinya. Apakah menurutmu kamu bisa menemukan seseorang di pegunungan ini hanya dengan kalian berdua? Ucap Xiaoyan. Sepertinya kamu tidak mau bekerja sama. Sudut mulut Xiaoyan tersenyum dingin tetapi dia tidak menjawab. Bocah, sampai sekarang belum ada 1 orang pun yang belum bisa ditangkap oleh tuan muda kita. Bahkan jika kamu juga seorang bandi elit, kamu bisa melupakannya, ucap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Oh, benarkah demikian? Kalau begitu biarlah aku yang menjadi orang pertama, jawab Xiaoyan dengan santai. Kamu sedang mencari kematian. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu segera menyerbu ke arah Xiaoyan setelah teriakan itu terdengar. Doki berhamburan dari tangan mereka dan energi yang menakutkan menyapu bagian dalam pavilion, menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah. Seorang bandi bintang 8 benar-benar menakutkan. Menghadapi bandi elit bintang 4 dengan kekuatan seperti ini hanyalah bentuk penindasan. Pada saat ini semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan dengan pandangan kasihan. Dari semua orang yang dapat diprovokasinya, mengapa harus memprovokasi orang ini? Kali ini kemungkinan besar dia tidak akan dapat lolos dari kematian. Seketika desahan pelan terdengar di lapangan terbuka. Semua orang merasa bahwa keserobohan Xiaoyan tidak sepadan. Membuang nyawanya hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata adalah tindakan yang sama sekali tidak bijaksana. Namun pada saat berikutnya, tepat ketika semua orang yang hadir mengira Xiaoyan akan mati di bawah serangan gabungan dari 2 tetua berjubah abu-abu, Xiaoyan tertawa dingin. Ketika serangan dari 2 bandi bintang 8 tiba, dia dengan cepat mengambil setengah langkah mundur. Kekuatan spiritualnya dengan cepat melonjak dan segel di tangannya berubah. Setelah itu dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyengat jiwa. Amarah ilahi musim semi kuning adalah teknik mengintimidasi jiwa. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan di tahap konsolidasi, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Dengan teriakannya, jiwa dari 2 bandi bintang 8 yang datang menyerang langsung terluka. Begitu parahnya sehingga tubuh mereka benar-benar berhenti sejenak. Menjadi linglung dalam pertempuran merupakan hal yang tabu bagi para kultivator. Dalam pertempuran tingkat ini, hanya dibutuhkan waktu sekejap untuk menentukan hasil pertempuran. Memanfaatkan ketidakhadiran mereka berdua, kaki Xiaoyan menghentak tanah dengan keras. Kekuatan yang sangat besar menyebar dari telapak kakinya. Tubuh Xiaoyan telah tiba di antara kedua lelaki tua itu. Pukulan dan tendangan dilepaskan dengan ganas dan mendarat tanpa ampun di wajah kedua tetua berjubah abu-abu itu. Seketika wajah kedua tetua berjubah abu-abu itu berubah bentuk. Ekspresi orang-orang lain yang hadir juga berubah drastis. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tubuh kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung terpental ke 2 arah yang berbeda. Tak lama kemudian mereka menghantam pilar pavilion dengan keras. Kedua lelaki tua itu tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Mata mereka dipenuhi amarah saat mereka menatap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sudah mendarat di tanah. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang dan tidak terganggu. Bocah bajingan, apa yang begitu kamu banggakan? Kau hanya menggunakan semacam trik untuk memaksa kami berdua mundur. Jika kau menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya, kau hanya akan menjadi sampah. Xiaoyan membalas. Kalian hanya berhasil menjadi bandi bintang 8 setelah berkultivasi seumur hidup. Kalau aku sampah, lantas apa kalian berdua? Jawaban Xiaoyan langsung menyumbat mulut mereka.
Segera kemarahan langsung muncul di hati kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu. Telapak tangan mereka menghantam pilar yang rusak di belakang mereka dengan keras. Seketika kekuatan yang sangat besar mengalir keluar dan tubuh di keduanya berubah menjadi dua petir berwarna abu-abu. Mereka membawa kecepatan yang dapat mengejar bintang dan bulan saat menyerang Xiaoyan dengan keras. Melihat kedua lelaki tua itu menyerangnya lagi, Xiaoyan menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda tercengang di seberangnya. Pada saat ini pemuda itu sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan yang tampaknya seusia dengannya benar-benar akan mampu memaksa mundur pengawal pribadinya. Orang harus tahu bahwa dengan kekuatan kedua lelaki tua berpakaian abu-abu ini, jika mereka bergandengan tangan, bahkan seorang bandi bintang 9 akan merasa sulit untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka berdua yang begitu kuat benar-benar akan dikalahkan oleh Xiaoyan di hadapannya dengan kultivasi yang sama dengannya, yaitu seorang bandi bintang 4. Agar tidak dikenali oleh beberapa orang dengan sekali pandang, Xiaoyan hanya bisa menahan kekuatannya dan membuat auranya tampak seperti bandi bintang 4. Hanya saja Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia masih tidak bisa menghindari masalah. Sekarang masalah telah datang mengetuk pintunya dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Xiaoyan melirik kedua lelaki tua yang menyerangnya. Lalu tatapannya yang dingin beralih pada pria muda di seberangnya. Sepertinya aku harus mengurusmu terlebih dahulu. Kalau tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Setelah berbicara, Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya ke arah pemuda itu. Adegan ini langsung mengejutkan pemuda itu. Doki dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Dengan gerakan tubuhnya, dia berencana untuk mundur melarikan diri. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia melihat ini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dengan sebuah pikiran Xiaoyan, kekuatan jiwa yang menakutkan mengalir keluar dari antara alisnya dan mengembun menjadi telapak tangan besar di atas kepala pemuda itu. Mengikuti telapak tangan Xiaoyan, telapak tangan besar itu juga bergerak dan meraih ke arah pemuda di bawahnya. Tangan Xiaoyan yang terangkat ke udara tiba-tiba mengencang. Pada saat yang sama telapak tangan besar transparannya menutupi tubuh pemuda itu juga tiba-tiba mengencang. Dalam sekejap, pemuda di dalamnya seperti bebek mati yang terkepal di telapak tangan Xiaoyan. Teriakannya yang menyakitkan menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu yang awalnya menyerang Xiaoyan pun seketika terhenti di udara. Bocah, kau mencari kematian. Salah satu dari lelaki tua berjubah abu-abu menatap Xiaoyan dengan dingin. Tangannya yang keriput tiba-tiba terangkat. Doki menggumpal di telapak tangannya saat dia sekali lagi melangkah maju. Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini beberapa kali. Jangan bilang kamu masih tidak mengerti apa yang kumaksud. Jika kamu tidak peduli dengan kehidupan tuanmu, silakan datang. Xiaoyan berbicara dengan wajah tenang. Namun tangannya yang terkepal menjadi sedikit lebih erat saat ini. Saat tangan Xiaoyan mengencang, wajah pemuda yang dipegang oleh tangan besar itu juga berubah pucat. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh dadanya terjepit hingga dia tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Jantungnya menjadi sangat ketakutan. Xiaoyan di depannya telah menyebabkan dia merasa sakit terbesar dalam hidupnya. Bocah, kau benar-benar hina. Lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi sangat serius. Matanya yang keruh dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Jika pemuda itu tidak berada di tangan Xiaoyan, kemungkinan besar dia tidak dapat menahan diri dan menyerang untuk membunuh Xiaoyan. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menatap kedua lelaki tua di kedua sisi. Kilatan dingin terpancar dari matanya. Dibandingkan denganku, kalian berdua adalah orang yang menindas generasi muda dan mengandalkan angka. Jadi kata-kata hina itu sepertinya lebih pantas untukmu. Lagi pula selama kalian berdua tidak menyerang, aku pasti tidak akan membunuhnya. Tentu saja jika kalian berdua ingin dia mati, tidak perlu mengambil hati kata-kataku. Silahkan datang, ucap Xiaoyan. Kamu tahu siapa dia? Jika kamu berani membunuhnya hari ini, golongan di belakangnya pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping di masa depan. Mereka akan membakar tulang-tulangmu dan menyebarkan abumu untuk membalas dendam padanya. Teriak lelaki tua berjubah abu-abu itu. Tindakan Xiaoyan menyandera tuan muda mereka benar-benar membuat mereka merasa tak berdaya. Saat ini pemuda yang dikendalikan oleh tangan besar itu juga dengan paksa mencoba berbicara. Sayangnya dia disela oleh tindakan Xiaoyan. Tangan besar yang memegangnya erat-erat sekali lagi mengerahkan kekuatan, menyebabkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retak. Kalian berdua, pergilah sekarang. Begitu kalian pergi, aku akan melepaskannya sendiri, ucap Xiaoyan. Perintah ini sekali lagi membuat kemarahan melonjak di wajah kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu. Namun ketika mereka memikirkan pemuda yang dikendalikan oleh Xiaoyan, mereka hanya bisa tanpa daya mengumpat dalam hati dan segera berjalan keluar pintu. Apa kau tidak mengerti maksud perkataanku? Aku bilang aku ingin kalian berdua tersesat keluar dari pintu. Bukan keluar begitu saja.
Saat kata-kata Xiaoyan terdengar, bukan hanya kedua lelaki tua berjubah abu-abu di pavilion penembus langit, tetapi bahkan ekspresi para penonton di sekitarnya tanpa sadar menjadi sedikit kusam pada saat ini. Sesaat kemudian, kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu pulih dari keterkejutannya. Ekspresi wajah mereka dengan cepat menjadi suram. Doki yang baru saja ditarik dari tubuh mereka sekali lagi melonjak keluar. Salah satu dari mereka bahkan bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Akan tetapi apa yang terjadi segera diikuti oleh teriakan yang amat menyedihkan dari mulut tuan muda mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.